Pemirsa Authentic News, kali ini saya berada di kediaman atau kantornya Pak Taufik, Notaris Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini saya akan wawancara atau bincang-bincang, berdiskusi nih. Ini Pak Taufik ya. Lebih ininya berdiskusi lah. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, terutama sekali adalah mengenai makna dari pejabat umum sendiri gitu, Pak Taufik. Nah, menurut Pak Taufik, makna dari pejabat umum, pemaknaan atau nama dari pejabat umum sendiri itu menurut Pak Taufik apa ya Pak definisinya? Definisi pejabat umum ini kan memang tidak ditemukan ya dalam peraturan perundang-undangan, terutama saat ini misalnya undang-undang jabatan notaris tidak didefinisikan apa itu pejabat umum gitu ya, sehingga dalam prakteknya memang terjadi banyak macam penafsiran ya, banyak macam pengertian mengenai apa sih yang dimaksud sebagai pejabat umum itu. Ada yang mengatakan pejabat umum itu sama seperti pejabat publik, gitu ya. Ada juga itu definisi umumnya tadi. Nah, ada yang pejabat publik karena mengartikan umum itu sebagai publik gitu ya kan. Nah, itu nanti muncul masyarakat kepentingan ya, melayani kepentingan publik, makanya disebut pejabat publik gitu ya. Kalau saya memaknai umum di sini bukan umum artinya masyarakat gitu ya. Kalau dimaknai pejabat umum adalah pejabat yang melayani masyarakat dan kemudian pelayanannya disamakan dengan pejabat publik yang di pemerintahan, mungkin agak berbeda ya, maknanya berbeda gitu ya. Yang dimaksud umum di sini sebenarnya untuk membedakan dengan khusus gitu kan. Nah, tapi kita harus melihat lingkup 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 pekerjaannya gitu. Nah, sebenarnya umum khusus ini lebih pada ke lingkupnya, bukan kepada objeknya. Ruang lingkup ya. Ya, bukan pada objeknya ya. Karena agak berbeda. Memang notaris ini kan agak spesifik dia. Ya, agak spesifik. Agak spesifik begini dia. Notaris ini tugasnya memang melayani, ya, melayani masyarakat. Iya kan, melayani masyarakat. Tetapi bukan untuk kepentingan masyarakat. Ya, dia melayani masyarakat bukan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan negara. Nah ini mungkin agak berbeda misalnya kalau kita bandingkan ya advokat misalnya. Ya, advokat itu melayani masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri gitu. Ya, yang membutuhkan jasanya advokat itu. Tapi notaris melayani masyarakat, tapi bukan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan negara. Nah, ini yang membedakan, makanya notaris ini pada saat ada masyarakat yang datang, ya, karena masyarakat datang ini bukan hanya sendiri, dia bisa juga punya kepentingan yang berbeda. Antara A dan B yang datang ke masyarakat ini punya kepentingan malah yang berlawanan. Di sinilah fungsi notaris melayani masyarakat ini yang punya kepentingan berbeda, ya, tetapi untuk kepentingan negara, karena notaris ini memperoleh kewenangannya kan dari negara gitu ya, dalam rangka menyediakan alat bukti tertulis yang otentik ya, yang dalam hukum dianggap sebagai alat bukti yang sempurna. Itulah yang diriani. Hal ini kan disediakan oleh negara sebenarnya, tapi negara memberi kewenangan kepada notaris. Ya, notaris dia adalah yang melayani. Jadi posisi notaris ini adalah jembatan sebenarnya antara masyarakat dan negara gitu, ya kan. Kemudian ada kata umum gitu, ada pejabat umum, karena notaris ini memang kedudukannya selaku pejabat karena dia kewenangan negara yang dijalankan, sehingga maka disebut sebagai pejabat. Kemudian ada kata umum di jabatannya. Umum ini apa sih yang dimaknai umum? Kalau saya memaknai umum ini bukan kepada objek yang tadi pejabat publik itu melayani masyarakat secara umum, tetapi lingkup pekerjaan notaris ini yang umum, ya.
Makanya dulunya di dalam peraturan jabatan notaris ya, yang Stablat 1860 itu disebut di sana bahwa notaris ini adalah pejabat umum satu-satunya dulu. Kenapa? Memang pejabat umum ini nggak boleh banyak. Satu-satunya. Karena dia nanti akan dibandingkan dengan pejabat yang sifatnya khusus, yang pekerjaan, yang lingkup pekerjaan ini sejenis dengan notaris. Ya makanya pejabat yang berwenang membuat akta otentik ini kan bukan hanya notaris, tapi ada juga pejabat lain yang diberi kewenangan oleh undang-undang, oleh negara gitu ya. Nah, tetapi pejabat lain ini adalah pejabat khusus karena dia melakukan tindakan-tindakan khusus. Sedangkan notaris sendiri dia bisa membuat semua model akta, semuanya jenis akta. Kalau bahasa UJN atau bahasa PJN dulu, semua tindakan baik yang dikehendaki oleh yang bersangkutan atau yang diharuskan oleh perundang-undangan. Jadi sebenarnya nggak ada batas model atau jenis atau tindakan hukum apa yang akan dibuat di notaris itu luas sekali. Inilah sebenarnya makna pejabat umum di sini. Nah, kita bandingkan misalnya ada PPAT, ya PPAT, meskipun PPAT ini belum ada undang-undang secara khusus, tapi dikategorikan kan selaku pejabat juga, jadi istilahnya aja pejabat pembuat akta tanah. Ya. Nah, tapi di sana dilekatkan jika umum. Nah ini yang agak keliru gitu. Harusnya dia bukan pejabat umum, tapi pejabat khusus bidang pertanahan. Ya, ada juga misalnya. Kalau ini, kalau maaf potong, apa namanya, petugas yang di KUA itu catatan sipil itu? Iya, masuk sama. kategori mana? Itu pejabat khusus juga. Pejabat khusus ya? Pejabat persyaratan nikah ya di KUA misalnya, itu pejabat khusus karena dia khusus untuk akta otentik yang bersangkutan. Dia buat. Iya, dia udah diberi kewenangan negara untuk melakukan pembuatan akta otentik, melayani masyarakat membuat otentik khusus mengenai ini. Ini yang makna umum dan khusus tadi. Jadi umum ini nggak bisa berdiri sendiri sebenarnya, ya kalau dimaknai. Makanya kita dalam perubahan UJN ke depan, ya saat ini kan sedang disusun naskah akademik, gitu ya, naskah akademik oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kita sudah mengusulkan agar jelas. Karena memang kalau boleh saya tanya lagi ke Bang Taufik, ini makna pejabat umum ini kan belum ada di peraturan undang-undangan ya Taufik ya? Belum. Makanya saat ini itu tepat. Iya, makanya saat ini ya, kita ngusul agar ini diperjelas apa itu pejabat umum. Termasuk juga apa itu akta otentik. Oh, termasuk itu akta otentik. UJN sendiri kan nggak ada pengertian akta otentik itu apa sih sebenarnya? Ya, kita temukan kan hanya di BW gitu, ada akta otentik gitu kan, yang itu yang digunakan. Tapi kan kalau menurut saya sih makna yang dimaksud BW itu sudah tidak relevan lagi ya, tidak bisa mengikuti perkembangan gitu. Maka harus dirumuskan ulang juga makna otentik ini, karena ini kan berhubungan nanti antara makna pejabat umum itu yang membuat akta otentik gitu. Jadi pembuatan akta otentik itu sendiri, Bang Taufik, apa hanya bisa dilakukan? Tadi kan Bang Taufik bilang ada pejabat umum, kalau dari definisi pejabat umum dari versinya Bang Taufik, karena selama ini banyak ada yang mendefinisikan juga kalau pejabat umum seperti bla 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 itu berarti KUA, pencatatan sipil itu sama juga dia pejabat juga gitu kan. Tapi menurut Bang Taufik tadi kan bahwa pejabat umum adalah yang sifatnya bukan objeknya ya, tapi ke lingkupnya. Maka kalau untuk seperti itu, kalau pejabat pencatatan sipil disebutnya atau PPAT itu pejabat khusus kalau Bang Taufik ya harusnya ya, bukan pejabat umum karena. Jadi tapi untuk pembuatan otentik itu apa, akta otentik sendiri itu hanya bisa dilakukan oleh pejabat umum gitu, Pak Taufik. Pejabat khusus tadi. Enggak juga, makanya itu kan kewenangannya ada di undang-undang. Makanya di dalam PJN dulu ada UJN itu kan disebut sepanjang tidak diserahkan kewenangan itu kepada pejabat lain. Sepanjang tidak ya kan ada kata-kata itu. Jadi kalau kewenangan misalnya udah ada pejabat lain ditunjuk, maka notaris tidak berwenang lagi. Misalnya akta pencatatan nikah, ya kan itu ada pejabat yang sudah diangkat. Jadi notaris tidak melakukan lagi, gitu. Ya.
Kok asal-asalnya notaris juga punya kewenangan di situ dulunya, gitu kan? Tapi terkait pernikahan, misalnya notaris masih punya kewenangan untuk membuat perjanjian kawin, karena undang-undang masih memberikan kewenangan itu kepada notaris gitu, ya. Tapi ada pejabat lain yang melakukan pendaftaran misalnya, ya kan? Nah ini tidak monopoli notaris sebenarnya untuk membuat akta otentik ya. Jadi pejabat-pejabat lain yang diberi kewenangan juga ya berwenang juga, ya kan. Makanya kita harus bisa sekarang memaknai akta otentik itu apa sih sebenarnya. Nah ini itu kan juga salah satu yang harus diperjelas. Jelas juga ya, gitu. di samping pejabat umum tadi. Iya, ya. karena banyak yang bertanya begini contohnya ya. KTP itu akta otentik atau bukan? Ya, betul. Itu kan banyak. Banyak. Itu malah dulu saya ada ditanya oleh seorang jaksa gitu. Buku nikah ya. Nah, buku nikah itu akta otentik atau bukan? Makanya makna akta otentik harus lebih jelas itu kan. Dia berlaku dalam hukum perdata aja juga, apa dalam hukum administrasi misalnya itu berlaku apa enggak gitu. Makna otentik gitu ya. Karena begitu dikasih label otentik ya, artinya hukum sudah menjamin itu ya. Menjamin otentisitas dari dokumen tersebut ya. Artinya hukum menganggap sudah sempurna apa yang tercatat atau yang tersaji dalam dokumen tersebut dari sisi hukum ya, supaya nanti tidak dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Artinya si pihak yang menghadap ke pejabat umum atau notaris tadi sudah mendapatkan sebuah kepastian hukum di situ ya. Ya, otentik itu. Otentik itu artinya apa yang tertera di dalam dokumen yang dimaknai otentik tadi, yang diberi label otentik itu adalah ya begitu adanya, ya begitu adanya. Misalnya terkait dengan akta notaris, ya, apakah itu akta sifatnya relas akta atau partai akta, itu kan sebenarnya nggak beda. Gitu. Artinya tugas notaris ini kan merekam, ya, merekam seperti orang memfoto suatu objek gitu ya. Kalau kita misalnya di jalan raya kita foto ada mobil warna merah lewat, kemudian kita foto, maka dalam frame foto itu terlihatlah mobil warna merah, ya kan? Nah ini sama, begitu masyarakat datang ke hadapan notaris itu merekam apa yang dilakukan oleh si penghadap di hadapan notaris. Itu yang direkam itu, ya, direkam, merekam sebenarnya. Ini kalau masalah mencatat ya. Konstantir berarti bukan apa? Dia ya, itu kan konstantir itu yang memilih milah-milah ya, mengkualifikasi yang melihat ini bisa dilakukan atau tidak dilakukan. Pihak ya. Atau prinsipnya hanya merekam itu. Tetapi kan fungsi notaris ini bukan hanya merekam apa adanya, juga yang tadi itu ya kan, dia sudah memilah-milah apakah ini sesuai dengan undang-undang atau enggak, melanggar kesusilaan atau tidak gitu ya. Itu kan juga harus diperhatikan oleh notaris, sehingga pada saat suatu tindakan masyarakat ya yang dituangkan ke dalam akta notaris itu sebenarnya dari sisi keinginan masyarakat, juga dari sisi kepentingan hukum atau pertimbangan hukum itu sudah sesuai, sehingga pada saat orang lain membaca ya, hakim sekalipun yang membaca, dia harusnya tidak ragu bahwa apa yang tertulis itu ya begitulah adanya. Itu sebuah alat bukti yang kuat, yang sempurna. Iya, itu makna yang sempurna tadi. Gitu ya. Artinya orang itu menghadap, dia menerangkan, dia melakukan tindakan yang apa digambarkan dalam, dan tindakan-tindakan itu juga sudah difilter dan disaring oleh notaris bahwa itu sesuai dengan karena kalau melanggar nanti kan nggak mengikat. Meskipun tindakannya otentik, tapi hubungan hukumnya nggak mengikat. Itu kan beda lagi nanti maknanya. Nah ini Bang Topik, dalam kewenangan tentang kewenangannya ya, tentang notaris dalam pasal 15A, pasal 15 ayat 1 dan 2 tentang kewenangan notaris, selain memberikan selain memberikan layanan di bidang hukum privat, nah terdapat pula layanan hukum di bidang hukum publik. Menurut Bang Topik ada? Kembali tadi itu sebenarnya yang dibuat oleh notaris, yang dilakukan oleh notaris ini kan menyediakan alat bukti
sebenarnya. Makanya nggak kurang cocok mungkin kalau di bilang privat atau publik umum. Jadi kembali lagi ke makna umum tadi gitu kan. Kalau dibilang pelayanan umum publik, notaris melayani masyarakat. Ya kan sama dengan pejabat publik melayani gitu masyarakat. Tapi hubungannya apa? Hubungan privat sebenarnya melayani, bukan hubungan yang masuk administrasi negara gitu. Jadi hubungan hukum ya. Misalnya contohnya gini, bukan buat akta ya, Wamarking gitu. Ya, Wamarking, ada surat di Wamarking gitu ya. Dalam hal ini mungkin dari segi isinya kan notaris tidak bertanggung jawab ya terhadap isi itu surat di Wamarking gitu. Tetapi apa yang ingin dibuktikan dengan Wamarking itu kan gitu. Ya. Itu bersifat umum kan? Yang ingin dibuktikan kan sebenarnya keberadaan daripada dokumen yang bersangkutan. Kemana nanti dokumen itu digunakan itu kan terserah si pemilik dokumen, apakah itu nanti dalam hubungan keperdataan atau dalam hubungan administrasi negara misalnya, atau dalam suatu pembuktian pidana. Nah, itu kan lain lagi nanti, itu penggunaannya. Tetapi kepentingan masyarakat datang ke notaris adalah kaitannya untuk memastikan atau membuktikan keberadaan suatu dokumen itu, bahwa dokumen itu oleh hukum dijamin ada sejak notaris mendaftarkan dalam buku. Ya, sebelumnya bagaimana? Itu silakan si pengguna yang membuktikan sendiri gitu. Misalnya ada dokumen dibuat tahun 2010. Ya, 2010 itu ada dokumen. Kemudian dibawa ke notaris 2020. Ya, bulan Januari misalnya ya. Januari 2020. Kemudian dibawa working. Hukum menjamin terhitung Januari 2020 sejak didaftarkan di notaris, dokumen itu sudah ada. Nah, bagaimana dengan 10 tahun yang belakang? Itu persoalan pembuktian para pihak. Silahkan dibuktikan bagaimana cara dia membuktikan bahwa itu ada. Gitu. Jadi hukum nggak menjamin ke sana. Ke belakang itu nggak jamin. Ya makanya kalau working ini kan boleh dokumen lama-lama boleh di-working. Tujuannya bukan menjamin yang lama, tapi ke depan itulah yang dijamin hukum keberadaannya. Itu hanya fungsinya itu. Jadi tetap dalam ranah pembuktian. Pekerjaan notaris ini dalam lingkup pembuktian sebenarnya kedekatannya itu ke yudikatif sih sebenarnya dari segi pekerjaan. Karena yang menggunakan sebenarnya apa yang dilakukan oleh notaris ini ya itu adalah yudikatif gitu. Karena kalau nggak ada perkara, akad ini kan nggak pernah digunakan sebenarnya. Ya. Tapi kenapa kenapa ada orang membuat akad di notaris itu agar menjamin hak-hak dan kewajibannya itu nanti bisa dibuktikan jika terjadi suatu permasalahan hukum. Jadi kan makanya penggunanya adalah yudikatif itu. Kalau enggak kan ya udah. Gitu kan? Maka di masyarakat kita sendiri ya kadang-kadang membuat perjanjian itu karena nggak diwajibkan di notaris kan dia nggak membuat di notaris itu. Ya, dia boleh buat sendiri. Bawa tangan karena dia merasa butuh gitu. Tapi akad-akad tertentu yang diwajibkan memang di notaris, ya mereka harus ke notaris. Atau memang puasa misalnya, puasa kan sebenarnya boleh buat tangan, lisan juga boleh. Tapi bagaimana dia membuktikan atau meyakinkan orang lain bahwa dia pernah mendapat puasa itu, ya kan? Ya lembaganya itu adalah ya notaris, yang penjaminnya. Kalau itu dibuat dengan akta notaris, nanti notaris sudah menjamin bahwa benar ini puasa ini sudah diberikan dari A kepada B, gitu. Meskipun hukum sendiri masih memberi kebebasan masyarakat membuat puasa itu sekali buah tangan, malah lisan aja masih sah. Cuma masalahnya bagaimana membuktikan bahwa seseorang itu pernah mendapat puasa sekali sah dari orang lain. Nggak ada bukti begitu. Ya, itulah fungsinya notaris, menyediakan dokumen otentik mengenai perbuatan atau tindakan hukum dilakukan oleh penghadap di hadapan notaris. Nah, tapi kerja di lapangan nih Pak Taufik, ini kan notaris kan berarti kalau seperti yang Pak Taufik tadi bilang dia berada di posisi tengah kan. Karena ini kita live streaming ini kan bukan cuma buat untuk notaris tapi untuk kalangan umum juga kan, untuk masyarakat.
berikan pemahaman kepada masyarakat. Tapi yang terjadi nih Pak Taufik, kok ada ketika ada suatu permasalahan yang sampai ke ranah pidana antara dua belah pihak, notaris yang tersebut juga ikut kena atau biasanya itu kesalahan itu dari mana itu Bang Taufik munculnya? Itu memang kesalahan yang disengaja atau kelalaian atau gimana Pak Taufik? Iya, kita harus memilah-milah juga dalam hal ini ya, terutama yang pidana ya. Yang pidana mungkin kaitannya juga dengan penotar, kan penotar juga banyak digugat ya, apakah tergugat atau turut tergugat. Makanya dalam salah satu webinar dulu saya pernah sampaikan sebenarnya ya, seharusnya notaris itu tidak bisa dipidana karena perbuatan orang lain, atau tidak bisa digugat dia karena keterangan orang lain, uang prestasinya atau perbuatan hukum atau perbuatan melawan hukum dilakukan oleh orang lain, kecuali memang notaris sendiri yang melakukan tindak pidana atau notaris sendiri yang melakukan kesalahan sehingga merugikan orang lain. Ya, itu yang harusnya dimaknai. Gitu. Maka di dalam perubahan UJM ke depan kita juga sudah mewacanakan itu, adanya perlindungan yang lebih jelas kepada notaris yang sudah menjalankan jabatannya sesuai ketentuan. Gitu. Jangan notaris ditarik-tarik, ya, ditarik ke pidana, ditarik ke perdata gitu ya. Banyak notaris yang dipanggil sebagai saksi, itu yang banyak ya. Nah, sehingga itu kan yang diatur dalam pasal 66 UJM, dalam persetujuan dari Majelis Kehormatan. Ya, kemarin sebenarnya ya. Iya, dari sisi hukum menjadi saksi kan bukan persoalan yang besar. Betul. Ya, semua warga negara kan ya harus jadi saksi kalau dibutuhkan. Ya, persoalannya banyak notaris dipanggil sebagai saksi sebenarnya tidak relevan gitu. Nggak relevan. Tidak ada korelasi, tidak ada relevansi, dan tidak ada kebutuhan pengetahuan notaris untuk jadi saksi. Nah, ini yang banyak persoalan. Ya. Bukan notaris nggak boleh jadi saksi, boleh jadi saksi sepanjang itu dibutuhkan. Kalau bahasa saya biasa mengatakan kalau pengetahuan notaris itu tidak berguna untuk mengungkap suatu dugaan pidana yang sedang disidik, ya untuk apa notaris harus hadir? Gitu. Karena kan saksi ini kan kalau di KUHP itu kan ya orang yang dia langsung mendengar langsung ya, meskipun ada perluasan makna dari MK ya, tapi kan ada relevansinya juga gitu kaitannya. Contohnya begitu ya, yang kasus yang kita banyak dapat di lapangan gitu ya. Notaris dipanggil sebagai saksi karena dia pernah membuat akta pendirian suatu PT, ya kan? Dugaan pidana apa dilakukan oleh PT? PT ini diduga menyalahgunakan izin operasionalnya, gitu. Apa hubungannya kesaksian notaris dengan penyalahgunaan izin operasional? Ada hubungannya enggak? Enggak ada kan? Di kasus lain PT juga ada pendirian PT notaris A, kemudian pindah ke notaris B, perubahan, kemudian notaris C lagi. Ya ada tiga yang terlibat. Notaris C ini terjadilah pengalihan saham, ya. Tetapi oleh si para pihak ini dipermasalahkan, mungkin ada masalah pada bayar atau bagaimana, dia merasa nggak sesuai lah, dia melapor. Kemudian notaris yang mendirikan akad pidana ini dipanggil juga sebagai saksi gitu. Hubungannya apa notaris ini dengan dugaan tindak pidana dilakukan jual beli sahamnya sudah jauh sampai 5 tahun ke depan gitu? Nggak ada relevansinya gitu. Kalau hanya sekedar mau ditanyakan apakah benar PT ini didirikan di notaris di saudara, ya nggak perlu ditanya notarisnya, ya dibaca aja, sepanjang nggak dibantah, nggak ada pembuktian sebaliknya oleh hukum, ya udah apa yang ditulis itu itulah adanya gitu. Itulah maknanya akta notaris itu akta otentik gitu. Nggak boleh hakim aja kalau melihat akta notaris itu nggak boleh mengatakan ini nggak benar, kecuali ada pihak yang mempermasalahkan, ya menggugat pengadilan, ya tidak diuji. Hakim itu menguji. Oh, sifatnya hanya menguji aja dia. Iya, dia kan misalnya begini contoh ya, ada suatu akta notaris nih, kemudian ada
tentunya yang menguji itu kan orang yang ada dalam akta itu, ya, mengatakan bahwa ini akta nggak benar nih, saya nggak pernah tanda tangan, misal. Kemudian ini digugat ke pengadilan, notarisnya digugat, ya, benar nggak? Nah, di situ hakim boleh menguji, karena yang pokok persoalannya lah aktanya. Ya, kalau nanti hakim mengatakan, wah ini prosedurnya nggak benar, akta ini nggak otentik, ya, sepanjang tanda tangannya diakui jadi akta rumah tangga, tapi kalau tangannya nggak diakui ya pasti itu nggak ada, ya, nggak otentik, ya, jadinya nggak ada. Itu kan diuji, begitu itu nggak diuji nggak benar, kalau di sana misalnya ada unsur-unsur pidana, maka ini boleh notarisnya dilapor pidana. Gitu. Jadi aktanya mudah-mudahan diuji dulu, tapi nggak boleh begitu dapat satu akta notaris kita langsung mengatakan ini kenapa begini ini nggak benar aktanya nih. Ini penghadap nggak datang nih, ya kan? Panggil notarisnya. Ya, penyidik panggil notaris. Penyidik nggak boleh uji dia. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak perlu. Ini benar nggak apa yang saudara buat? Itu nggak perlu buka pertanyaan itu. Oh, nggak boleh itu. Ya nggak boleh. Karena harus membaca. Pada hari ini menghadap kepada saya A, B. Semua orang yang membaca akta notaris harus meyakini bahwa A dan B itu hadir ke hadapan notaris pada tanggal sekian jam sekian. Kecuali ada bukti sebaliknya, bukti sebaliknya nggak boleh cuma mengucap oh saya nggak datang, tapi dibuktikan pengadilan dulu. Bukti lebih lanjut ya. Ya, pengadilan yang memutuskan nanti, oh ini aktanya tidak sesuai prosedur misalnya, itu baru boleh. Makanya kalau hanya sekedar menanyakan apa akta ini benar di bawah notaris, nggak perlu tanya notaris. Jadi kualitas kesaksian itu bukan pada notarisnya. Ya. Tapi apa yang disaksikan oleh notaris sudah dituangkan dalam akta. Ya silahkan aja baca akta. Kalau hanya sekedar ingin tahu apa, gitu. Tetapi kalau ingin tahu makna atau isi dari akta itu bagaimana menurut hukum, jangan notaris yang membuatnya yang ditanya. Tanya kepada ahli. Apakah ahli itu dari akademisi atau dari notaris, dan itu terserah. Sepanjang bukan notaris yang membuat yang ditanyakan. Nah itu, jadi nggak perlu notaris dijadikan saksi hanya karena dalam berkas perkara yang sedang ada akta notaris. Demikian juga dengan kasus-kasus perdata misalnya. Notaris itu bukan pihak gitu, jadi kenapa harus digugat? Ya gitu kan? Oh, kenapa digugat? Alasannya biar cukup pihak. Tergugat. Nah, kalau enggak nanti ditolak karena error in persona saya. Error in persona itu bukan kurang pihak. Error persona itu kan salah sasaran gitu. Sasaran. Saya menggugat A yang tinggal di Menteng Dalam, tapi saya gugat A yang tinggal di Tebet Barat. Itu error in persona. Orangnya keliru. Bukan kurang para pihak ya. Bukan kurang para pihak. Sekarang saya tanya azas hukum perdata. Ya. Azas itu kan azas privat. Saya boleh menggunakan hak, juga boleh tidak menggunakan hak. Ya. Menggugat itu hak, ya. Saya nggak boleh dipaksa untuk menggugat seseorang. Gitu. Karena itu adalah hak ya. Hak kita ya. Ya. Hak, ya. Kalau misalnya A dan B, ya, A dan B itu merugikan saya, ya. Artinya saya kan berhak menggugat A dan B untuk mengganti kerugian. Tetapi pada saat saya hanya menggugat A, saya melepaskan B, itu kan itu hak saya. Boleh ada pemaksaan di situ. Nggak boleh. Oh, nggak boleh gugat aja, B juga harus gugat. Itu kan hak saya menggugat. Itu bukan hukum publik, itu hukum privat. Artinya hubungan privat. Saya maafkan si B, tapi saya nggak maafkan si A. Itu boleh-boleh aja gitu. Makanya kita agak ini juga kalau notaris misalnya dijadikan sebagai tergugat, turut tergugat dengan alasan supaya tidak kurang pihak, agar notaris patuh kepada putusan pengadilan. Ya semua orang patuh pada putusan pengadilan. Memang boleh orang nggak patuh. Sepanjang hakim memutuskan siapapun harus tunduk, itu tidak ada alasan nggak tunduk gitu kan. Jadi tanpa digugat notaris pun bersama-sama dengan pihak lain atau turut tergugat, notaris tetap akan patuh kok, ya. Sepanjang notarisnya nanti jangan digugat untuk membatalkan akta dibuatnya, karena nggak ada kewenangan notaris membatalkan akta dia gitu kan. Nah, ini yang harus
mungkin ke depan harus diperjelas dalam perubahan undang-undang jabatan notaris juga. Karena harus sangat krusial ya, penting. Ya, banyak hal-hal sebenarnya yang saat ini di undang-undang jabatan notaris ini belum ada gitu, belum harus diatur ulang gitu ya. Terutama hal-hal yang dianggap kecil tadi yang selalu dalam karena masih praktek mengadopsi yang lama itu ya Bang Topik ya. Ya kalau kita cerita yang lama mungkin lebih ya itu ya. Lebih apa ya? Lebih bagus gitu lah, artinya lagi bagus dari sisi azas dan filosofi. Iya. Karena kan undang-undang ini kan kita berangkat dulu dari filosofinya apa sih? Filosofi dasarnya. Kemudian azas yang terbentuk dalam masyarakat dan diakui itu bagaimana? Ya, teori hukumnya itu bagaimana? Kemudian kan kita baru membuat suatu norma. Jadi norma yang lahir dalam suatu undang-undang itu nggak bisa lepas daripada teori hukum, azas dan filosofi. Kalau ini lepas, ini tidak ada makna norma ini. Jadi norma ini nggak bisa dijalankan. Ada klausul dari suatu undang-undang, ada, tapi masyarakat nggak patuh, nggak bisa dijalankan. Kenapa? Karena dia tidak, pada saat norma itu dibuat, dia tidak tidak mempunyai makna perlindungan dan kemanfaatan atau memberi kepastian bagi masyarakat. Jadi itu seperti norma kosong aja gitu, ya udah ada gitu. Apa bisa dilakukan? Ya nggak bisa dilakukan. Gitu. Mau ngapain dengan klausul ini? Karena dia norma lahir tanpa ada landasan. Nah, kayak di UJN itu kan kita kayak tadi banyak sih sebenarnya nggak tahu kita tadi teori apa dipakai gitu, asasnya mana kok bisa ada klausul ini. Ini contoh satu, saya contoh ya UJN kita sekarang ini. Ya. Seseorang ya yang sedang dalam proses pilot itu diberhentikan sementara. Jadi segi asasnya sudah dilanggar. Apa dilanggar? Kan dia belum tentu terbukti. Belum tentu pengadilan memutuskan dia pilot. Kenapa dia diberhentikan sementara dari jabatan notaris? Maka ini kita bisa jadi modus nanti. Bisa jadi modus untuk mempilotkan seorang notaris agar dia nggak bisa kerja. Ya gitu. Nah, kemudian ada lain yang kaitannya dengan pasal di atas itu. Misalnya contoh gini, seorang notaris pilot ya, yang dipilotkan itu diberhentikan dengan tidak hormat. Tidak hormat. Atau notaris yang di bawah pengakuan diberhentikan dengan tidak hormat. Kenapa? Kenapa labelnya tidak hormat? Apakah pilot itu suatu dosa besar? Apakah pengakuan itu suatu dosa besar? Gitu kan? Pilot itu kan bisa dua macam. Bisa karena dia memang tidak mampu membayar. Bisa juga karena dia tidak mau membayar. Jadi pilot itu bukan tidak mampu. Tidak mau. Kalau tidak mau mungkin itu ada etik di situ. Ada apa namanya istilahnya? Ada perilaku yang nggak baik ya. Kalau dia punya, tapi bisa juga orang dipilotkan memang tidak mampu gitu, sehingga dia tidak dipilotkan. Jadi kalau diberhentikan secara tidak hormat atas dasar itu kurang relevan. Atau orang di bawah pengakuan. Orang di bawah pengakuan itu kan bisa juga karena sakit. Ya dia sakit bertahun-tahun, dan akhirnya keluarganya menempatkan dia di bawah pengakuan. Nah, bisa juga orang di bawah pengakuan itu karena memang boros, atau memang orang mabuk, nggak bisa dikontrol, ya kan? Kalau orang di bawah pengakuan karena sakit, apa wajar diberhentikan dengan tidak hormat? Hal seperti itu nanti akan dipakai. Nah, gitu. Kalau dia di pengakuan karena mabuk, ya mungkin boleh. Nah inilah yang banyak hal-hal yang kecil-kecil kita lihat, tapi itu banyak dalam UJN itu belum pas. Maka kita ingin ke depan UJN ini lebih komprehensif lah pengaturannya ya. UJN ini bukan untuk notaris ya, jangan dipahami undang-undang jabatan ini untuk notaris. UJN ini untuk masyarakat. Yang dilindungi oleh UJN ini bukan notarisnya, masyarakatnya. Mengontrol notaris. Gitu. Mengontrol notaris sebenarnya. Jadi jangan dipahami UJN ini untuk notaris, karena di pembukaan UJN itu memberi pelindungan. Itu memang iya, itu bahasa standar lah. Tapi sasaran utamanya adalah masyarakat gitu. Kenapa notaris tadi tidak boleh memberi kesaksian atau keterangan semaunya, harus ada persetujuan MKM? Melindungi masyarakat, bukan notaris dilindungi gitu.
Kalau nggak ada klausul itu nanti ya sembarang aja notaris membuka rahasia jabatan, ya orang ada transaksi besar, bagaimana mau tahu transaksi itu? Udah lapor aja notarisnya atau orang siapa itu supaya dia dipanggil untuk memberi keterangan mengenai transaksi itu, juga untuk jujur dalam di situ. Itu kan rahasia, makanya ada lembaga negara lain yang menilai. Ya, dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris yang akan menilai apakah permintaan ini relevan, apakah kesaksian notaris itu memang dibutuhkan untuk mengungkap satu perkara tindak pidana. Kalau enggak, ngapain? Nah, inilah makna-makna ini mungkin harus banyak juga disosialisasikan, ya, bukan kepada notaris saja, juga kepada masyarakat, kepada penegak-penegak hukum atau lembaga-lembaga negara lain akan memahami agak spesifik gimana. Kalau nggak bisa langsung dipahami itu benar-benar kita dalami dulu, itu baru kita pahami apa sih notaris itu. Nah ini Bang Taufik terkait ada pemahaman atau kajian mengenai pejabat umum itu adalah pejabat termasuk pejabat tata usaha negara, itu menurut Bang Taufik gimana? Kita kan bedakan lagi tadi ya. Apa perbedaannya atau persamaan, atau menurut Bang Taufik sendiri seperti apa antara pejabat kita lihat hukum ini kan utuh ya. Kalau kita lihat hukum utuh itu kan ya hukum itu ya hukum gitu. Ya, kemudian dibagi-bagi ya. Ada hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau administrasi negara, ada hukum pidana, hukum perdata. Tetapi bagaimana tata negara ini dilaksanakan? Maka timbullah hukum-hukum lain gitu. Ada namanya administrasi. Hukum administrasi negara sebenarnya adalah untuk menjalankan tata negara tadi. Ya, ada hukum pidana, kan sama juga. Kalau ada hukum perdata, sebenarnya ini kan rangkaian-rangkaian yang besarnya itu adalah hukum. Kalau di dalam sistem negara ya hukum tata negara namanya. Cuma kalau kita belajar hukum tata negara secara khusus itu disebut bahwa hukum tata negara ini hukum diam. Hukum yang diam, hukum administrasi atau tata usaha adalah hukum yang bergerak, ya. Ini menggerakkan yang ini gitu. Nah, makanya ada namanya pejabat administrasi negara, pejabat tun, ya. Yang ada pengadilan tun misalnya. Nah, notaris tidak masuk ke lingkup itu sebenarnya. Alasannya? Kalau menurut Bang Taufik? Contoh begini ya. Kajiannya lah tun ya, keputusan tun ya kan yang digugat ke pengadilan tata usaha negara ini kan keputusannya ya, keputusan pejabat tun. Akta notaris ini nggak bisa dimaknai sebagai suatu keputusan, nggak bisa dimaknai ke sana, karena notaris ini bukan memutuskan, ya, memutuskan ada formil ya, artinya putusan itu kan ada suatu permohonan atau suatu kondisi yang mengakibatkan ada suatu keputusan gitu ya, sehingga dia merupakan suatu keputusan yang mengikat itu tidak hanya mengikat pada orang yang diberi putusan, semua orang itu akan mengikat dan keputusan itu. Pada saat notaris membuat akta, ya nggak bisa kita katakan bahwa notaris mengeluarkan suatu keputusan terhadap suatu peristiwa. Karena tugas notaris itu kan merekam tadi, menuangkan. Ya. Tapi ada batasan-batasan kan tadi, notaris tidak boleh menuangkan semua hal. Pada saat notaris memilih, ya, atau mengambil sikap akan membuat akta atau tidak membuat akta, itu bukan satu keputusan, itu sikap hukum. Ya, kalau notaris membuat akta terhadap si penghadap, artinya notaris menganggap apa yang diinginkan penghadap ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Pada saat dia tidak mau membuat, artinya si penghadap ini belum memenuhi persyaratan hukum. Belum. Itu bukan satu keputusan. Artinya berarti kalau menurut Bang Taufik sendiri, pejabat atau notaris ini ya, karena kita berbicara notaris itu masuk pejabat umum kan. Tadi kan ada pertanyaan apakah notaris atau pejabat umum itu sama dengan pejabat tata usaha negara. Berarti kalau versinya Bang Taufik dalam kajian tersebut tidak sama berarti ya? Tidak sama, beda. Makanya nggak bisa disebut notaris itu sebagai pejabat publik. Oh.
Betul lagi itu ya. Karena Republik itu pejabat tun. Pejabat tun. Iya, pejabat tun. Kayak keputusannya itu bisa dibawa ke pengadilan tata usaha negara. Kan gitu. ada ini juga di sini apa namanya? Apa bukan kebingungan kalau menurut saya. Publik dan umum. Nah, kan Itu karena ya. diterjemahkan secara ini dimaknai secara dimaknai dari kata ini publik artinya umum. Umum ini bisa juga dikatakan sebagai publik. Ya, notaris publik Indonesia nggak mengenal notaris publik. Notaris publik itu kan ada di negara-negara common law atau legal section di Amerika. Kalau di Amerika itu notaris publik. Ya, notaris di Amerika notaris itu hanya mengadministrasikan memang tugasnya, karena dia tidak melahirkan akta autentik. Notaris publik, notaris publik itu hanya mencatat, ya dari working lah di kita gitu sebenarnya. Tugasnya hanya sebatas itu. Tapi notaris Latin itu kan melahirkan akta autentik, itu beda. Makanya kita tidak melabelkan diri sebagai notaris publik, tapi notaris saja gitu, notaris Latin, notaris saja. Itu yang beda dengan Republik Amerika. Jadi notaris pejabat umum ya, tapi umum ini tidak dimaknai ke objek layanannya, tapi dimaknai kepada lingkup pekerjaannya. Jadi definisi pejabat umum barusan menurut Pak Topik adalah seperti itu, dan memang perlu diatur di dalam sebuah peraturan atau undang-undangan ya, untuk ditetapkan atau disamakan ya, lebih detail lah, lebih detail supaya ya, pemahaman ada persepsi yang sama gitu kan, yang sama. Pemahamannya ya nggak berbeda-beda, jadi masyarakat di kalangan orang sendiri atau di lembaga-lembaga negara juga memahami yang sama, apa itu pejabat umum, apa itu notaris, itu kan apa yang maksud dengan hak otentik yang dibuat oleh notaris gitu. Itu harus ada persamaan supaya ya masyarakat nggak bingung lah nantinya. Terima kasih Kang Topik atas waktunya. Demikian pemirsa Authentic News, bincang-bincang atau diskusi ya, lebih tepatnya diskusi dengan Pak Taufik, sarjana hukum, notaris dan PPAT Jakarta Selatan, yang juga beliau sebagai pengurus ya, pengurus pusat kabin organisasi yang telah berbagi ya tentang masalah ini kenotariatan. Nah demikian Iwa Kuswara, Authentic News melaporkan dari Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.